tanggal 27 Juni yang lalu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK Nomor 66 Tahun 2023, sebagai langkah selanjutnya dari Peraturan Pemerintah atau PP 55 Tahun 2022. PMK Nomor 66 Tahun 2023 mengatur mengenai cara perlakuan pajak penghasilan atau PPh terhadap penggantian atau imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura atau kenikmatan. Lantas, apa alasan dibuatnya PMK ini dan poin-poin apa saja yang disampaikan di dalamnya? Alasan dibalik penerbitan PMK Nomor 66 Tahun 2023. Secara mendasar, PMK Nomor 66 Tahun 2023 menegaskan bahwa pihak yang memberikan pekerjaan atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan PPh atas pemberian natura dan kenikmatan tersebut. Di samping itu, PMK ini juga mengatur jenis-jenis bentuk natura yang termasuk dalam kategori objek PPh, menyajikan daftar natura yang tidak termasuk dalam objek PPh, dan menjelaskan tata cara perhitungan nilai natura sebagai objek PPh. Penerbitan PMK Nomor 66 Tahun 2023 bertujuan untuk melengkapi ketentuan yang sebelumnya terdapat dalam PMK 167 Tahun 2018, yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan penyesuaian dalam perlakuan PPh terhadap penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan. Tak hanya itu, PMK Nomor 66 Tahun 2023 juga berfungsi sebagai peraturan pelaksana dari PP Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur tentang pajak natura. Poin-poin penting dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023. Sejak tanggal 1 Juli 2023, PMK Nomor 66 Tahun 2023 telah mulai diberlakukan. Peraturan ini terdiri dari 6 bab yang mencakup beberapa poin penting, termasuk perlakuan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura, daftar natura yang termasuk sebagai objek PPh, serta cara perhitungan nilai natura sebagai objek PPh. Ini adalah rincian lengkapnya. Perlakuan pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura. Pada bab 2 dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, pemerintah menetapkan bahwa biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan terkait dengan pekerjaan jasa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menentukan penghasilan kena pajak oleh pemberi kerja. Biaya penggantian atau imbalan yang terkait dengan pekerjaan merupakan biaya yang terkait dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan pegawai. Sementara biaya penggantian atau imbalan atas jasa adalah biaya yang muncul akibat transaksi jasa antara wajib pajak. Biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk kenikmatan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun akan diakui melalui penyusutan atau amortisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh. Untuk natura atau kenikmatan dengan masa manfaat kurang dari 1 tahun, pengeluaran biaya penggantian atau imbalan akan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran. Daftar natura yang masuk dalam objek PPh dan pengecualiannya. Memahami jenis-jenis bentuk natura atau kenikmatan yang termasuk dalam objek PPh sangat penting untuk mempermudah penghitungan pajak. Menurut PMK Nomor 66 Tahun 2023, berikut adalah daftar natura yang menjadi objek PPh. Bingkisan atau parsel yang diterima oleh pekerja, selain dalam rangka Hari Raya Keagamaan, jika bernilai lebih dari 3 juta rupiah. Peralatan dan fasilitas kerja seperti komputer, laptop, atau telepon seluler, termasuk sarana penunjangnya seperti pulsa atau sambungan internet, yang diterima bukan untuk keperluan pekerjaan. Fasilitas olahraga, seperti golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan olahraga otomotif, dengan nilai total lebih dari Rp1.500.000 per pegawai dalam 1 tahun pajak. Fasilitas kantor berupa tempat tinggal, seperti apartemen atau rumah tapak, yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perseorangan, jika bernilai lebih dari Rp2 juta untuk setiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan. Fasilitas kendaraan untuk pegawai, dengan rata-rata penghasilan bruto dalam 12 bulan terakhir hingga Rp100 juta per bulan dari pemberi kerja. Kupon makanan dan minuman dengan nilai lebih dari Rp2 juta untuk setiap pegawai dalam jangka waktu 1 bulan. Kupon ini merupakan alat transaksi yang bukan uang dan dapat ditukarkan dengan makanan dan atau minuman.
Tak hanya itu, penting untuk diingat bahwa tidak semua jenis natura atau kenikmatan yang diberikan dapat dianggap sebagai objek PPh. Ini adalah beberapa fasilitas atau kenikmatan yang dikecualikan dari pemotongan PPh natura. Makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh pegawai, seperti makan siang dan camilan selama di kantor. Natura dan atau kenikmatan yang disediakan di wilayah tertentu, misalnya kantor yang berlokasi di dekat perairan laut, dengan fasilitas cadangan mineral. Natura dan atau kenikmatan yang disediakan selama pelaksanaan tugas. Contoh, akomodasi bagi awak kapal, layanan antar jemput dalam perjalanan bisnis, dan fasilitas yang diberikan dalam respons terhadap pegawai terdampak bencana. Natura dan atau kenikmatan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, dan atau anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa. Natura dan atau kenikmatan yang memiliki jenis atau batasan tertentu, seperti bingkisan hari raya dan fasilitas ibadah di tempat kerja. Tata cara menghitung natura sebagai objek PPh. PT XYZ memberikan makanan dan minuman kepada seluruh karyawannya di kantor senilai Rp1.500.000 per karyawan per bulan. Selanjutnya, karyawan yang bekerja di divisi pemasaran diberikan kupon senilai Rp3 juta per karyawan per bulan karena mereka memiliki jam kerja yang lebih banyak di luar kantor. Berapa besarnya nilai dari kupon makan dan minum dalam bentuk natura yang dikenakan pajak? Menurut ketentuan dalam PMK nomor 66 tahun 2023, nilai batas untuk kupon makanan dan atau minuman yang tidak dikenakan pajak adalah Rp2 juta per bulan. Sementara itu, nilai kupon yang diberikan kepada karyawan di divisi pemasaran di PT XYZ diketahui mencapai Rp3 juta per bulan. Maka, terdapat perbedaan antara batas nilai yang telah ditetapkan dan nilai sebenarnya dari kupon makanan dan minuman. Berikut adalah perhitungannya. Dengan begitu, nilai kupon untuk natura yang dikenakan pajak adalah sebesar Rp1 juta. Pemotongan PPh natura dilakukan melalui mekanisme PPh pasal 21, sehingga nilai natura yang dikenai pajak akan dimasukkan ke dalam penghasilan bruto karyawan yang bersangkutan. Ringkasan atau simpulan. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa PMK nomor 66 tahun 2023 merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk mengimplementasikan ketentuan dari PP 55 2022. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang bagaimana pembebanan biaya penggantian atau imbalan dalam bentuk natura diatur, daftar natura yang termasuk sebagai objek PPh dan pengecualiannya, serta metode penghitungan natura sebagai objek PPh. Setelah diterbitkannya PMK 66 tahun 2023, perusahaan harus melakukan pemotongan PPh natura sebagai pemberi kerja atau pemberi imbalan. Kemudian, pihak yang melakukan pemotongan PPh natura akan menyimpan pajak tersebut ke kas negara. Setelah itu, karyawan yang menerima fasilitas atau kenikmatan tersebut harus melaporkan pemotongan PPh dalam SPT tahunan. Anda dapat mempermudah proses pelaporan SPT dengan menyerahkan tugas tersebut kepada jasa profesional seperti Lim & Co Consultant.